Kalau cita-cita sebenarnya mau jadi kades, cuman karena saya sudah itu juga kalau misalkan saya dulu langsung beristri udah punya 3 istri kayaknya mau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ke channel MB Channel dengan saya Mulyadi. Alhamdulillah hari ini kita nggak makan-makan, hari ini kita nggak jalan ke alam, hari ini kita ngobrol santai ditemani saya atau abang saya. Alhamdulillah saya kedatangan beliau. Mungkin hari ini dia lagi mudik, jadi ntar kita ngobrol-ngobrol santai dengan saya atau abang saya. Pokoknya yang baru gabung jangan lupa dukung saya biar saya lebih semangat lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sebelum masuk video kita tanyain kabar dulu. Ini abang saya kapan datang dari kota ini atau pulang kampung? Untuk kabar alhamdulillah lagi sehat lahir batinnya mau. Alhamdulillah. Mudik kemarin pas hari Sabtu nyampe sini tuh kurang lebih jam 3 pas lagi hujan. Oh iya. Jadi kemarin. Iya. Jadi saya atau Abi. Iya boleh. Kita ngomongnya campur aja ya. Campur, nggak apa-apa. Kita mau tanya-tanya atau pengen tahu lah flashback perjalanan. Soalnya ini kalau dulu kan pernah sekosan, pernah seperjuangan, dan ini saya udah anggap AA atau abang saya, jadi pengalamannya lebih banyak. Nanti kita akan tanya-tanya pengalaman flashback tentang rantauan, mungkin udah lama banget, jadi jangan skip, kita ngobrol santai biar ada hiburan. Oke. Sekarang masih aktivitasnya di mana? Untuk aktivitas ya, saya di Cikarang itu jadi kuli ya, mau tetap jadi kuli ya dari dulu, tetap jadi buruh pabrik ya. Maaf ya sambil minum. Iya gak apa-apa, santuy nih, ada makanan juga boleh sambil dicemil ya mu ya. Iya. Di Cikarang saya sekarang untuk posisi sekarang lagi masih jadi kuli di salah satu perusahaan makanan, tepatnya di kawasan Jababeka, Bekasi. Oh, jadi masih yang dulu-dulu kayaknya. Untuk kawasan masih pindah kosan juga udah pindah, tapi masih di kawasan Bekasi. Alhamdulillah masih bertahan. Jadi kita ngobrolin cerita tentang rantauan aja, atau nanti kita campur-campur lah ya, gak apa-apa lah ya, diangkat, diceritain di sini gitu. Siapa tahu di sini juga ada anak rantau ya mu ya, bisa jadi sedikit inspirasi lah. Inspirasi, motivasi juga, mungkin ada motivasi salah satunya ya. Kalau bagus lah kita bisa ditiru lah, atau menjadi buat modal lah dan kalau misalkan ngerantau. Jadi ya masih di pabrik sebelumnya atau gimana? Kalau dulu pas kita masih dulu yang tadi mau ya disebutkan, kita sempat satu kosan, cuman beda perusahaan. Nah pas sama dia dulu saya di perusahaan otomotif, kalau sekarang di makanan udah pindah udah pindah. Alhamdulillah masih stay terus. Masih stay di kaum buruh. Mungkin awal ngerantau tahun berapa? Lulus sekolah tahun 2014. Jadi pas lulus itu dulu juga saya sebelum keluar ijazah itu udah lagi merantau, karena di kota ada tumpangan itu keluarga sendiri, yaitu kakak teteh ya tempatnya. Jadi pas baru kelulusan itu sebulan nganggur di rumah, langsung pergi merantau. Berarti dihitung-hitung nyampe sekarang 2022 udah 8 tahun mu. 8 tahun? Perjalanannya sangat panjang. Kalau misalkan nyicil rumah udah lunas mungkin ya? Rumah udah lunas, udah renovasi. Itu juga kalau misalkan saya dulu langsung beristri udah punya 3 istri kayaknya mu. Amin gak nih? Amin lah ya. Amin, pokoknya aminin. Amin konsepnya. Yang terbaik aminin. Sekarang mungkin sekarang udah nikah belum kan?
Kalau Ah. untuk nikah sekarang masih single happy Mu. Ah. Single Oh, tapi single. tapi masih happy lah Alhamdulillah. dilihatnya. Cuman Iya. kalau di dalamnya kan nggak tahu bobrok apa gimana ya. Kalau bahasa sekarangnya rungkad ya. Oh ya. Tapi mungkin meskipun masih sendiri tapi tetap happy gitu. Kalau di bawah happy, tapi kalau di bawah melo ya melo namanya juga manusia Mu, ada naik turunnya mood, apalagi sekarang ya lagi zamannya muda-mudi Indonesia gitu ya. Oh iya. Gitu. Mungkin banyak pengalaman bagus, bahagia, senang, sedih, tidak tahu, mungkin banyak lah. Saya juga Abi saya. Mungkin mungkin saya Iya, nggak apa-apa. mungkin saya juga tahu lah sedikit tentang rantauan karena jadi nanya-nanya karena udah lama sampai 8 tahun di rantauan itu mungkin bahagia betah apa gimana gitu atau gimana. Nah ini sedikit bercerita sih ya. Sebenarnya banyak yang untuk diceritakan selama saya 8 tahun di perantauan. Tapi ini sedikitnya yang belum merantau atau belum tahu dunia perantauan gimana. Yang dulu katanya ada peribahasa dunia kota atau dunia rantau itu keras. Itu bisa dibilang iya dan bisa juga dibilang tidak, itu tergantung kita gimana nyikapinya di perantauan. Kalau untuk saya sendiri dipresentasiin bahagia apa enggaknya, ya banyaknya bahagia sih, meskipun juga kadang ada melo, kadang ada juga pahit-pahitnya, tapi diusahakan saya membawakan itu semua itu dengan kebahagiaan. Jadi tetap masih campur-campur lah ya. Masih campur aduk. Tapi tetap masih bertahan mungkin karena alhamdulillah masih rezekinya di situ di rantauan. Karena kan saya atau udah di sini kampung udah mau 2 tahun, jadi ketemu juga jarang. Alhamdulillah kesempatan mudik bisa ngobrol lah, random lah, campur-campur tentang pengalaman biar ada gambaran, atau di luar sana juga biar pada tahu lah cerita tentang dunia kerja. Dan juga udah katanya udah lulus alhamdulillah sarjana. Oh iya ini penonton, saya juga di sana itu gak hanya kerja, saya juga melanjutkan pendidikan yang saya impikan dulu pas waktu saya keluar sekolah dulu, ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, dan baru kesampaian di tahun 2018 pas kita masih sekosan. Itu saya pas dia baru masuk kerja di Cikarang, itu saya baru pertama masuk kuliah. Itu pas baru pertama masuk kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Cikarang ya. Alhamdulillah. Dan di tahun 2021 insya Allah alhamdulillah saya telah menyelesaikan dan menempuh pendidikan dan mendapat gelar S1 di Cikarang. Dan saya juga diundang tapi nggak hadir, maaf lah. Iya. Hanya faktor banyak lah, sekarang kan corona masih sedih pokoknya wisuda gak ada yang datang. Ya diundang tapi nggak datang, maaf lah pokoknya maaf. Di sini sambil bercerita minta maaf. Alhamdulillah sekarang jadi udah punya gelar dan mungkin sekarang lebih ke mana lagi, mau sekolah lagi apa mau kerja atau mau nyari atau jodoh. Kalau untuk melanjutkan pendidikan masih itu pasti di nomor sekian ya, karena kemarin juga pengalaman saya selama menempuh pendidikan itu ya, kuliah gitu ya, banyak lika-liku yang harus dijalanin. Dan untuk kedepannya mungkin saya ingin coba bertarung di dunia industri lagi tapi dengan menanggungjawabkan apa yang telah saya tempuh. Saya ingin mencoba bertarung lagi dengan ijazah yang baru gitu, tapi mudah-mudahan cocok dengan bidang yang saya lalui itu. Kalau untuk jodoh ya itu mah masih doa nomor 1. Cuman doa nomor 1 soalnya di usia yang cenanya tenang lah ya. Gak apa-apa. Di usia yang saya sekarang usia 26 jalan. 26 jalan ya. Yang sewajarnya di usia ini laki-laki lah ya, udah mulai meniti rumah tangga, cuman Allah belum mengasih yang terbaik lah. Tapi itu doa nomor 1 sih. Jadi masih cari-cari dan yang cocok. Masih cari-cari yang tumanina. Merenya konsep. Kalau di sana tumanina ya. Tumanina yang srek lah.
Maaf ya sedikit agak dalam sedikit agak pertanyaannya. dalam, nggak apa-apa, lah ya. nggak apa-apa, nggak Mungkin apa-apa. bakal flashback atau gimana, tapi nggak apa-apa lah. Ini mah buat greget gitu biar ada campuran lah, biar rame lah. Sekarang berarti masih di Cikarang, alhamdulillah udah lulus sarjana dan sekarang lagi cari fokus pasangan gitu. Kalau fokus sih enggak, lebih ke apa ya? Dalam doa aja dalam doa aja kita ikhlas bermuhasabah ya, bermuhasabah kepada ya yang mengatur segalanya, jodoh segala macamnya. Tapi ya intinya ikhtiarnya ada. Jadi pokoknya target udah. Kalau target nikah dari dulu, dari usia 22 udah target nikah, cuman dulu mungkin pemikirannya masih labil sangat ya. Jadi kadang mau kadang enggak, dan dulu di usia 22 tuh emang sempet ngebet, cuman ya mungkin belum terbaik ya. Tapi untuk ditarget sih sekarang nggak ditarget, cuman pokoknya kalau misalkan udah kelihatan terbaik ya udah gaskeun. Jadi pokoknya perjalanannya masih jauh dan mungkin kalau disebut kesepian enggak, soalnya saya itu tipikal orangnya emang tipikal orang yang bukan senang sih, bisa dibilang introvert. Oke, tapi kalau misalkan saya gabung di sosial yang warna-warni juga oke. Tapi kalau untuk kesepian enggak sih, soalnya jiwa saya emang jiwa sepi. Jadi tapi jangan terlalu sepi. Ya enggak sepi banget. Jadi alhamdulillah terus bersyukur dengan kenyataan keadaan apapun juga masih bersyukur ya. Dan tetap ikhtiar, doa mungkin ya insya Allah didoain juga. Iya. Semoga cepat ya ada pasangan lah yang sefrekuensi dan mungkin yang sesuai lah. Ya cepat nyata gitu lah. Oke, mungkin sekarang mudik liburnya berapa hari? Libur sesuai kalender aja mau. Oh, sesuai kalender. Iya, nyampe tanggal 28. Jadi hari Senin masih libur dan Selasa udah mulai beraktivitas lagi seperti biasanya. Kulik. Kadang sendiri saya kangen dunia rantauan. Iya, dunia rantau. Berangkat pagi, pulang malam, mungkin itu sedikit monoton tapi itu ada seninya tersendiri. Tapi kalau kebanyakan, kalau kelamaan mungkin ya bosan lah. Indonesia ya tapi sekarang kangen gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, mungkin rezekinya belum ada dan sekarang lagi ini bikin yang merintis channel lah. Doain lah pokoknya. Iya. Doain. Pokoknya mah setiap katanya semua alumni, kalau saya bilangnya bukan alumni sih, kayak X ya, sama aja sih X ya. X siapapun yang pernah bergabung, bukan gabung sih, dekat, malah masuk ke dunia saya katanya. Dunia manji katanya. Dunia saya. Yang pokoknya yang pernah masuk, yang pernah satu rumah satu atap sama saya, itu doanya semuanya yang terbaik. Tergantung mereka niat dan kemauannya aja. Yang penting ikhlas dalam menjalani hal apapun itu ya. Iya benar, soalnya benar lika-liku udah nggak tahu kan. Sekarang udah nganggur 2 tahun, abang masih alhamdulillah stay. Dulu pernah bareng itu 2 tahun 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Lama banget, makanya sekarang kesempatan bertemu, ngobrol santai, jadi kayak nostalgia lagi gitu. Jadi ngobrol masalah hidup, ngobrol masalah tentang perjalanan ya, cinta lah. Cicintaan ya. Walaupun rungkad kadang nggak apa-apa. Ntar juga bahagia ada insyaallah. Pokoknya gaskeun, pokoknya jangan kendor, gaskeun. Jadi jangan patah semangat lah. Tetap doa ke emak lah. Minta doa ke emak itu kan yang paling penting. Dulu doa juga mujarab ya. Mungkin sekarang udah ada planning atau gimana? Belum ada planning, mau ya acara apa atau gimana? Kalau planning sih sebenarnya
saya tuh sifat orang yang gak Sambil ngobrol biar santai. sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol sambil makan, Hmm. sambil makan. Maaf. Sifat orang yang gak tertata nih. Nggak terletak. Maksudnya gak tertata itu lebih ke pusing kalau misalkan ya emang kalau misalnya dalam hidup harus ada planning. Tapi kalau saya tuh lebih ke sengalirnya aja. Sengalir. Ngalirnya aja dalam kehidupan, dalam perbucinan, Wow, dalam segala hal tuh lebih ke ayo jalanin aja, gimana nanti endingnya kayak gimana, yang penting kita sudah mencoba. Jadi hasilnya biarin. Hasilnya sesuai apa yang kita jalanin aja, lebih ke ikhlas. Lebih ikhlas. Jadi nggak ada planning yang harus Enggak. Malah kalau kayak gitu kita jadinya beban kalau gak kesampaian. Iya sih benar. Tapi untuk planning itu emang harus, soalnya apa, biar gak rancu gitu ke depannya, biar tertata. Cuman kan apa ya, konsep masing-masing orang itu bedamu. Jadi ada yang pakai planning, ada yang otodidak langsung gitu ya. Kalau saya sih lebih enak ke sok aja jalanin gitu. Sok jalanin. Tapi alhamdulillah nyaman. Di situasi sampai saat ini saya nyaman. Alhamdulillah. Jadi tapi teman yang dulu kan kita ngekos, alhamdulillah ya, berapa orang, 4 orang masih ada di situ, masih ada di Cikarang. Kalau untuk teman-teman ya nyisa 1 orang. Satu orang. Kita sebenarnya masih satu kampung, satu kabupaten lah dulu, kebanyakan satu kabupaten, cuman beda-beda daerah. Dan kebetulan sama Mulyadi ini satu kampung, cuman beda RT doang. Beda RT, beda RW. Ya, dan mungkin jarang ketemu karena ya pulangnya jarang ya. Udah ada aktivitas masing-masing lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah kita disuguhin. Mungkin ini tanya-tanya sambil minta makan lah ya. Kebetulan ini tempatnya tuh ada di rumah saya ya penonton ya. Dan ini juga ada cemilan ala kadarnya. Soalnya di sini tuh jauh dari market ya. Jadi aku beli cemilan di warung-warung terdekat. Ya segini lah, ini ada keripik tahu ya bun. Aduh. Ya gitulah. Biasalah di kampung lah. Buncen. Nggak apa-apa. Biar banyak variasinya. Jadi sekarang alhamdulillah masih dijalanin semuanya, jadi nggak ada gimana tetap dijalanin. Dijalanin loh sekarang banyak, apapun lagi jalanin. Jadi nggak ada yang cita-cita khusus, jadi nggak ada dijalanin. Kalau cita-cita sebenarnya mau jadi kades, cuman karena saya sudah pindah kependudukan, jadi ya kemungkinan besar berat. Tapi kan nggak tahu ya, namanya juga perjalanan hidup, siapa tahu kalau jadi kades support paling depan lah. Siapa tahu nanti di periode selanjutnya bisa saya balik lagi kampung dan saya menjabat di kampung situ juga. Dan ya nggak apa-apa lah, gimana ngobrol mah kemana aja, yang penting lah terhibur lah. Jadi tapi ada edukasi, ada hiburan, dan boleh gitulah. Oke, mungkin di luar sana banyak yang nanya atau banyak yang bingung gimana itu dunia rantauan, gimana rasa enak, sedih, mau bahagia, mau sedih itu gimana gitu. Plus minusnya gimana di rantauan itu. Kita ke pahit-pahitnya dulu ya, kalau buat merantau. Sebenarnya dulu juga saya juga jujur sih, kalau saya tuh emang dibilangnya anak rumahan ya, pas lagi di kampung. Anak rumahan yang nggak tahu keluyuran, yang nggak tahu keluar. Cuman dulu pas zaman sekolah, pulang sekolah, masuk rumah, berangkat sekolah, pulang lagi, udah gitu doang. Dan tiba-tiba bukan diharuskan untuk merantau, cuman dulu motivasinya ya motivasi semua anak SMK kali ya. Pokoknya udah lulus kuliah kerja, lulus sekolah kerja pabriknya. Yang ditakutkan dulu emang gimana sih hidup merantau jauh dari orang tua gitu ya. Untuk pahit-pahitnya di sana, pahit-pahitnya sih emang tekanan batin. Jadi ngalamin tekanan batin. Tekanan batin itu dalam bentuk yang awal yang menurut saya berat itu emang tekanan batin jauh dari orang tua.
paling biasanya itu, umumnya rasa itu. umum banget itu kalau masalah itu. Terus tekanan batin lingkungan, tekanan batin di kerjaan, tekanan batin teman-teman dan segala macamnya, gitu pahit-pahitnya di perantauan. Tapi untuk kalau happy-happynya ya, untuk bahagianya, mungkin bahagia bukan dalam artian menghambur-hamburkan uang ya, tapi definisi bahagia menurut saya di perantauan adalah gajian. Ya benar sih. Dulu pernah ngerasain kalau misalkan udah mau dekat gajian itu, jadi kayaknya dunia tuh ngelebar gitu. Ngelebar bahagia. Gajian, punya teman yang asik, lingkungan yang nyaman. Kalau kerjaan mah itu mah tergantung pembawaan kita. Kerjaan berat tapi kitanya ikhlas, insya Allah enak. Tapi kalau kerjaan ringan, kitanya gak sesuai dengan apa yang dikerjakan, berat jatuhnya. Jadi tetap kita harus ikhlas lah. Apalagi kan kalau di rantauan mungkin kadang kita susah bersosialisasi, kadang mungkin teman baru, suasana baru, jadi harus bisa menyesuaikan. Iya betul. Dan kalau kerja harus lebih ikhlas mungkin ya, biar lebih betah lah, biar lebih panjang. Kerja di bidang apapun, kerjaan apapun, ya benar-benar kudu ikhlas. Terus juga di perantauan kan kita gabung sama orang dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah dengan karakter dan sifat masing-masing ya. Jadi kita harus bisa menguasai itu. Ya mungkin ego masing-masing juga ada, cuman sebisa mungkin kita harus bisa mengatasi itu agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri dulu dah. Itu intinya. Jadi yang baru keluar sekolah atau yang lagi jadi kerja, pokoknya tetap berjuang lah, berjuang, siapin mental, dan jangan lupa ya mungkin minta doa ke ibu atau mak kalian. Yang utama sih kalau misalkan yang baru pada lulus nih, anak-anak yang baru pada lulus yang ingin kerja gajian gitu, beli apa beli ini beli itu, yang paling utama itu mental dan keyakinan niat bahwa dia tuh pergi merantau tuh untuk bekerja. Sudah di sana, sudah merasakan dunia perantauan, nanti yang merasakan mereka sendiri. Pokoknya lika-liku lah ya, lika-liku, semangat, pokoknya gitulah. Nanti juga merasakan. Pokoknya niat dulu, niat mau bekerja. Jadi jangan patah semangat, apalagi mental tahu dikit-dikit gimana. Soalnya ya gimana di kota itu nggak, kadang ya gitulah ya, kota itu keras, mau makan aja susah. Alami mungkin makan sama garam doang mungkin. Iya, tidur beralaskan ya karpet cuma selai doang. Tapi sekarang alhamdulillah bertahap, dan alhamdulillah bisa sampai kuliah dan sampai lulus. Ya alhamdulillah, itu segalanya niat dan the power of emak dan juga bapak. Power of emak sama bapak. Benar. Yang paling utama itu mak sama bapak, nggak ada pacaran lah. Kalau untuk temen spesial itu bonus support system gitu. Untuk doa yang manjur itu tetap doa dari keluarga dan orang tua. Jadi sekarang masih gitu. Dan kita lanjut, mungkin ada pengalaman yang mungkin sampai sekarang nggak bisa lupa, mungkin dari segi bahagia, dari segi sedih. Mungkin bisa diceritakan di sini biar ada ancang-ancang kalau mau ke rantauan, mau kerja di kota gimana. Boleh. Terus sebelumnya saya izin minum dulu ya. Iya, silakan mungkin ya. Minum dulu ya. Ya santai aja, ngobrol santai. Karena kita podcast biasa lah. Podcast non formal ya ini. Ini campur aduk. Kalau untuk pengalaman sih banyak ya, banyak banget, apalagi perjalanan udah panjang banget, udah 8 tahun. Pengalaman bahagia, pengalaman sedih itu banyak banget, cuman yang tadi dikatakan mual yang tidak bisa dilupakan. Mungkin kalau untuk momen-momen bahagia itu dulu ingat pas awal mula merantau. Bahagianya itu kan dulu pas merantau 3 bulan gak pulang. 3 bulan gak pulang, langsung 3 bulan gak pulang. Nah yang paling bahagia itu momen ketika
udah gajian mau pertama kali mudik gitu. Itu paling pertama. Itu momen yang paling bahagia ya. Sebenarnya banyak sih, cuman yang paling berkesan ya itu yang pertama itu. Kalau untuk momen yang pahit katanya ya. Iya itu. Dulu momen yang pahit itu sempat kehabisan bekal ya Bu ya. Kehabisan bekal. Sampai pernah kehabisan bekal. Itu pas udah, sebenarnya itu kerja dibilangnya udah lama, udah mau setahun. Cuman di tengah jalan sempat kehabisan bekal, nggak tahu uang bulanannya dipakai apa. Tapi tahu kehabisan bekal, nyampe kelabakan buat bayar kosan, buat makan juga, dan akhirnya ngontek temen SMK dulu ya, yang ada di Purwakarta. Kalau dulu sistemnya masih era digital, masih dikit ya. Jadi saya dulu pinjam uang ke salah satu teman saya yang ada di Purwakarta, teman SMK. Subuh pulang kerja, pinjam duit ya, buat sambung hidup selama di perantauan. Langsung ke Purwakarta pakai motor. Langsung dari Cikarang ke Purwakarta. Subuh jam 3 nyampe sana jam 4, pulang lagi jam 5. Dan sebenarnya itu gak cukup, cuma dicukup-cukupin itu. Sampai kayak gitu ya. Banyak lagi sih pengalaman pahit, cuman yang paling berkesan itu. Sampai sekarang nggak lupa. Semua pengalaman bahagia dan pahit gak lupa, cuman yang dikategorikan itu paling ekstrim itu. Kalau dari pacar mungkin ada. Kalau dari pacar di perantauan apa di sini? Ya mau di rantau di sini juga mungkin ada. Kalau untuk momen bahagianya ya kalau sama pacar ya itu mah bisa, kalian juga bisa merasakan ya momen bahagia. Cuma kalau untuk sakitnya ditinggal tanpa sebab. Itu aja. Berarti mau pernah ditinggal? Kalau udah skip aja skip dulu itu. Ditinggal tanpa sebab. Itu aja. Berarti mau pernah ditinggal? Kalau udah skip aja skip dulu itu. Soalnya terlalu ekstrim mungkin kalau diangkat di sini ya. Jadi ya pokoknya kalau di rantauan ya kita nggak bisa tahu kedepannya gimana, jadi harus siap-siap pokoknya. Ya bahagia, senang, sedih pasti ada lah. Jadi kita nyikapinnya gimana. Dan sekarang alhamdulillah di titik sekarang alhamdulillah banget, meskipun belum sempurna, belum ada seseorang lah yang melengkapi, tapi alhamdulillah bahagia, enjoy, dan tadi ngomongnya mesti lah, jadi alhamdulillah bersyukur. Kalau untuk saat ini situasi jiwa raga kami ya, kalau menurut jiwa raga kami. Kalau situasi jiwa raga saya untuk saat ini bisa dikategorikan 80% happy. Alhamdulillah. Karena apa ya? Kalau misalkan dibawa banyak pikiran atau dibawa memikirkan hal-hal yang membuat kepala saya pusing, itu malah lebih tambah pusing, bebannya malah lebih banyak. Dan terus juga faktor ke apa sih mau banget. Oh iya udah jangan kayak gitu lah. Ya pokoknya mah hidup saya tuh di mata orang tuh harus kelihatannya bahagia. Jadi jangan kelihatan kita sedih ya, meskipun background atau latar belakangnya beda apa yang dilihat orang lain gitu. Jadi tetap kuat lah. Jadi gimana tetap harus kuat. Dan katanya alhamdulillah sekarang udah alhamdulillah sekarang gak disebutin lah, soalnya mungkin takutnya sensitif mungkin lah. Jadi ngobrolnya selain mungkin ada sampingan selain kerja, mungkin banyak kalau misalkan gabut ngapain atau ada bisnis sampingan atau apalah. Kalau untuk sampingan dari dulu juga emang saya tuh emang orangnya suka jualan berbagai macam varian produk gitu ya. Dan juga dulu saya sempat mengisi waktu luang saya pas lagi nganggur juga, saya juga dulu bercita-citakan untuk membangun YouTube. Sempat bangun YouTube, cuman kontennya itu dulu lebih ke musik dan nge-vlog gak jelas itu. Tapi sekarang gimana? Enggak, udah vakum. Di off. Tapi kayaknya channelnya masih aktif. Tapi udah vakum sih. Channelnya namanya apa? Nama asli saya. Siapa?
Nama asli, oh iya belum tahu, kalau belum tahu kalian ya belum tahu nama asli saya itu Iya, yang Minisu alias Adon. Adon. Iya. Jadi jangan lupa Adon Sak. Adon guys, nama panggung saya Adon. Oh, Adon. Kan orang yang di luar sana nggak tahu namanya siapa gitu. Dia Adon baik. Adon aja nama panggungnya. Nanti kalau udah jadi kepala desa baru kalian tahu nama asli saya. Amin. Insya Allah kalau ada niat mungkin ada jalan. Dan hari ini masih gini lah. Masih teh. Masih gini-gini aja. Gitu ya. Katanya punya bisnis sampingan lah selain kerja, alhamdulillah. Jadi diborong lah. Boleh. Sampingan saya dulu jualan online, karena sekarang sistemnya online, segala-gala online. Jadi saya sampai sekarang tuh dari tahun 2000 berapa ya, 2020 nganggur. Pas nganggur kedua kali saya pulang kampung, pas masih aktif di YouTube. Dulu ada salah satu subscriber ya kalau dibilangnya ya, Subscriber. Dia DM lewat IG dulu menawarkan salah satu produk. Sebenarnya saya nggak tahu itu jatuhnya ke endorse apa gimana, cuma saya dulu dapat support produk dari beliau. Alhamdulillah udah dapat support produk ya, meskipun bukan selebgram, tapi udah support produk, yaitu dia produknya parfum. Parfum iya, atau kosmetik. Dan ini juga kebetulan saya bawa. Ini bisa sering jualnya di mana? Ini saya zoomnya boleh ya? Enggak apa-apa. Ini parfum refill, itu tapi non alkohol, 100% bibit ya. Ini parfum berasal dari Medan, Bu. Dari Medan. Oh, jauh banget, Bang. Dari Medan ke Garut. Iya, di sini sistem jualnya lewat marketplace. Dan jatuhnya saya sekarang dulu support produk, sekarang jadi jatuhnya reseller, salah satu distributor yang ada di Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Nama brandnya itu IM Parfum. Boleh kalian cek IG-nya IM Parfum Garut. Atau juga IM Parfum Indonesia udah ada di IG-nya. Yang mau order nanti lewat DM atau bisa nanti menghubungi Muya di kontak personnya. Ntar nanti ya saya kasih deskripsi di deskripsi biar Pak tahu ada yang berminat beli parfum. Soalnya ini alhamdulillah saya juga tadi cium baunya enak banget, wangi banget. Non alkohol, bisa dipakai untuk sholat. Yang harganya sangat terjangkau lah. Oke, balik lagi ke obrolan. Mungkin sekarang jadi masih belum, misalkan kalau kan itu kerja di kontrak lah ya, di kontrak, dan misalkan kalau misalkan ada rezeki pasti tetap di Cikarang lah. Dan kalau misalkan putus itu tetap mau di Kera dulu atau mau ke kampung? Kalau cita-cita dari dulu yang pemikiran saya masih polos. Saya ingin buka warung kayak warung sembako gitu, kelontongan di rumah di Garut, di sini ya. Sama pingin bangun lapangan futsal dulu tuh. Lama. Cuman itu gak tahu kapan terlaksana, yaitu salah satu list cita-cita saya. Mungkin untuk kedepannya bila mana saya kalau mengharap masih stay di kota ya. Di kota. Karena basic saya anak kampung, cuman gimana ya, pekerjaan yang di kampung saya tuh nggak bisa karena gak dibiasakan. Alhamdulillah sama lah. Jadi makanya tapi tetap ya nggak apa, bukan merendahkan, cuman emang gimana ya, pekerjaan di sini emang dari dulu juga saya nggak diterjunkan langsung ke kerja serabutan di sini gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting ya kita di mana aja rezeki. Masing-masing punya jalan. Alhamdulillah. Jadi sekarang mungkin nggak ada gambaran gimana? Kalau untuk kedepannya nggak ada, masih nyaman di dunia industri. Yang tadi katanya nyaman, masih tetap stay. Belum ada, bukan nggak ada ya. Oh iya. Masih banyak pertanyaan lah. Saya ingin bertanya tapi karena
atau abang mau berangkat. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada 1 atau 3 kata lah buat saya biar gimana gitu. Dan nanti saya balik nanya ya. Ya mungkin ini salah satu dari closing ya, mau ya. Sebenarnya saya juga masih banyak apa yang harus diceritakan, pengalaman apa, cuman bisa dibilang bukan durasi sih. Ya kebetulan juga hari ini saya harus berangkat lagi ya, merantau lagi karena tugas negara besok sudah mulai kerja lagi. Dan buat podcast kali ini bukan podcast sih, lebih ke ngobrol aja kali ini. Bisa dibilang cukup ya, belum, tapi kedepannya siapa tahu kita bisa ketemu dan bisa bikin konten lagi seperti insyaallah seperti ini. Mudah-mudahan doainlah channel biar ya itu mah pokok nama 3 kata untuk umum ya. 3 kata untuk umum, pokoknya mah semangat, konsisten, sama meledak. Amin. Dan saya juga ada pesan lah 3 kata buat AA. Iya. Semangat, edankeun katanya ya. Buktikan, siap dibuktikan. Pokoknya itu mudah-mudahan lah terhibur dan ada motivasi lah atau gambaran ya, kalau misalkan bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini niatnya juga hiburan dan ada edukasi lah sedikit. Pokoknya yang di luar sana yang mau merantau atau mau gimana, yang mau jadi kepala desa juga tetap semangat, jangan patah semangat. Dan saya juga ke diri saya juga jangan patah semangat. Pokoknya jalani hidup ini ya, gitu. Dan hidup ini. Dan mungkin cukup sekian ngobrol hari ini, video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi hiburan, karena kita juga niatnya hiburan dan edukasi sedikit lah tentang gambaran menjadi anak rantau dan gambaran ingin menjadi kepala desa. Saya ya. Cita-cita, bukan cita-cita konyol sih, emang dibilangnya cita-cita konyol ya. Cuman siapa tahu kan ya, seorang saya yang anak apa ya dibilangnya kalau di kampung, tapi cita-cita salah satu cita-cita saya ya ingin menjabat katanya, ingin menjadi kepala desa di desaku tercinta ini. Amin. Selawatin dulu aja lah. Iya, selawatin dulu aja. Oke, pokoknya terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan sekian video hari ini, mudah-mudahan terhibur. Pokoknya jangan lupa nantikan video berikutnya. Terima kasih. Saya Mulyadi. Saya Adon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima